Selanjutnya adalah struktur kurikulum. Seperti yang ditunjukkan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa kita memang struktur kurikulum yang sekarang ini hanya berisi dua hal, yaitu tentang muatan umum dan muatan kejuruan. Kalau dulu itu kan ada A itu adalah muatan nasional, B muatan kewilayahan, dan kemudian C ada kejuruan. C itu kejuruan juga C1, C2, C3 begitu. Nah, kali ini itu kita tidak rinci seperti itu. Dengan definisi yang umum itu adalah kelompok mapel untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai fase perkembangannya terkait dengan norma-norma kehidupan baik sebagai makhluk yang berketuhanan, individu, sosial, warga negara, warga NKRI ya, maupun sebagai warga dunia. Jadi ini membantu pribadi yang tadi memiliki hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. Kira-kira seperti itu keutuhan pribadinya. Sedangkan kejuruannya tegas betul di situ adalah seluruh mata pelajaran yang mendukung untuk penguasaan keahlian kejuruan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat ada matematika, ada bahasa Inggris di kejuruan, karena tadi pertimbangannya bahwa itu semua bagian dari mata pelajaran yang akan mendukung keutuhan sebagai ahli, sebagai manusia kejuruan yang kompeten di situ. Di bawah itu ada proyek penguatan profil Pancasila. Ini adalah semacam kumpulan kurikuler yang ada di A dan B, kemudian dikumpulkan menjadi proyek yang harus dilakukan oleh siswa untuk memperkuat terbangunnya karakter tadi itu, pelajar Pancasila ya, karakter manusia Indonesia yang pembelajar sekaligus juga menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada 6 tadi itu. Ini rinciannya. Tadi sudah disinggung secara gamblang oleh Pak Dirjen bahwa apapun di sini yang diajarkan harusnya memang menunjuk kepada bagaimana menghasilkan lulusan SMK yang betul-betul kompeten. Karena kompeten itu kan tidak hanya terampil, kompeten itu juga harus punya karakter, harus punya kepribadian, harus punya sopan santun, harus punya kemampuan berkomunikasi dan seterusnya. Sehingga sesungguhnya A dan B gitu ya, sebetulnya memang bagian utuh, bagian integral dari membangun lulusan yang kompeten itu tadi. Cuma memang yang A itu karena memang lebih generik gitu ya, dan di SMA pun sama seperti ini, nah itu kita anggap itu adalah umum lah begitu kan. Sedangkan yang kejuruan yang B ini sudah harus dirancang sebagai sebuah kesatuan yang holistik gitu, untuk menghasilkan lulusan yang tadi kompeten itu. Matematika dan bahasa Inggris di kelas 10 ini ada disampaikan dalam bentuk yang lebih umum, tapi di kelas 11, kelas 12-nya sudah dikaitkan dengan kejuruan. Dulu itu pernah dikasih nama matematika kejuruan, bahasa Inggris kejuruan. Nah, kejuruan itu juga begitu luas, kejuruan yang mana gitu. Sehingga mungkin konteks bahasa Inggris di pariwisata dengan bahasa Inggris di mesin bisa saja beda gitu. Oleh karena itu kita tidak memberi nama kejuruan itu, tapi memang berada di bawah naungan B, kejuruan, artinya memang terkait dengan kompetensi keahlian masing-masing atau program keahlian masing-masing. Informatika ini selain membekali anak untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dan digital yang sekarang tumbuh berkembang dengan benar, dengan baik, ya, tetapi juga ini diberikan kemampuan untuk berpikir komputasional, gitu, berpikir ya komputasi begitu, sehingga betul-betul anak itu literate terhadap digitalisasi yang tumbuh berkembang sekarang gitu, termasuk IoT dan seterusnya kan begitu ya. Proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS, ya Bapak Ibu bisa menduga bahwa ini memang perpaduan antara IPA dan IPS begitu. Tetapi jangan dibayangkan bahwa IPAS ini adalah isinya topik-topik subjek matter yang ada di IPA dan IPS gitu. Ini isinya adalah, makanya disebut proyek, adalah tema-tema proyek, tema-tema kegiatan, proyek itu kegiatan gitu, aktivitas yang nanti akan dilakukan oleh peserta didik dalam rangka memahami, mempelajari, menginternalisasi literasi keIPA-an dan keIPS-an. Itu ada 5 proyek yang turunan dari IPA.
ada 4 proyek, itu ada 9 yang turunannya dari IPS begitu. Jadi ada proyek-proyek yang berbasis ke IPA-an, ada proyek-proyek yang berbasis ke IPS-an. Sekolah boleh memilih dari 6 jam yang tersedia itu. Kalau sekolahnya basisnya adalah seperti pekerja sosial begitu ya, IPS, silakan 4-2. 4 untuk IPS-nya misalnya, 2 untuk IPA-nya. Tapi sebaliknya ketika sekolah itu berbasis teknologi misalnya, saya itu di teknik mesin begitu, lebih banyak memerlukan keIPA-an, silakan menjadi 2-4, 2 IPS-nya, kemudian 4 IPA-nya. Itu begitu fleksibel, silakan diatur oleh sekolah sesuai dengan karakteristik kebutuhannya. Tadi ada pertanyaan, boleh nggak menambahkan IPA-nya itu? Saya di mesin ini memerlukan fisika kimia. CP-nya tidak ditambah, CP-nya tetap seperti itu, tetapi pembelajaran di sekolah, proyek-proyek yang terkait dengan keIPA-an gitu, itu silahkan dikembangkan, silahkan diperluas. Jadi sebelum dilakukan pekerjaan keproyekan, misalnya mitigasi kebencanaan begitu ya, nah, guru sekolah harus memetakan dulu, membuat konsep map begitu ya, sehingga ketahuan sekali. Dari konsep map itu ada bagian-bagian yang cenderung ini lebih berat ke IPA-nya. Apa saja yang diperlukan? Oh, fisika, kimia. Karena kebetulan saya orang mesin. Tapi ketika saya orang pertanian, bukan fisika, kimia, tapi biologi yang diperbesar misalnya. Silakan, itu di substansinya nanti. Oke, yang lanjut nomor 5 ini kejuruan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa 5A, dasar-dasar program keahlian. Ini semua program keahlian, ada 50 ya, dirancang mata pelajarannya dengan nama dasar-dasar teknik otomotif, dasar-dasar busana, dasar-dasar kuliner, dasar-dasar sesuai dengan program keahliannya. Isinya tadi yang dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa ini adalah dalam rangka membangun passion, membangun kecintaan peserta didik, agar ketika masuk ke kejuruannya, pintu gerbang masuk ke kejuruan di kelas 10, kelas 11 utamanya, kan sudah spesifik itu konsentrasi keahlian, anak-anak itu sudah betul-betul nyaman, sudah betul-betul passion, sudah betul-betul dia punya mimpi akan menjadi apa dan saya harus belajar apa begitu. Sehingga kalau di situ disuruh, ya ini salah satu paradigma barunya ya. Selama ini saya di kejuruan itu selalu berpikir bahwa anak masuk ke kejuruan, begitu masuk, yang dilatih itu yang basic keterampilan. Misalnya kalau di mesin masuk ke bengkel, kemudian di situ ada kerja bangku. Mulai dari bagaimana memasang catok, memasang benda kerja, kemudian mengikir. Itu yang dulu kita coba tanamkan. Karena mengapa? Karena kita yakin betul dasar yang itu yang akan nanti memperkuat mereka. Nah, dalam paradigma baru tidak itu. Itu semua bisa dipelajari secara mandiri ketika passionnya sudah ada. Oleh karena itu yang dibangun adalah passionnya dulu. Ini paradigma baru seperti itu. Jadi siapkan dulu anak secara ruhnya, secara pribadinya menjadi betul-betul seorang yang siap untuk menjadi profesional di keahliannya itu. Baru kemudian dilatih keterampilannya. Oleh karena itu nanti di kelas 11 dan kelas 12 B, C, dan D, ini hanya contoh saja, kemungkinan menjadi B, C, D, E, F itu, atau mungkin hanya 2, B dan C, silahkan aja. Itu ada konsentrasi apa yang dibuka. Kalau teknik otomotif umpamanya, selama ini Bapak punyanya katakanlah TBSM. Tapi kayaknya TBSM sekarang kan sudah membludak gitu. Udah nggak diperlukan lagi. Saya kebetulan ada di daerah pantai gitu. Teman-teman yang ada di Ambon misalnya. Mengapa tidak kita buka bukan TBSM tapi motor tempel umpamanya? Silakan. Sehingga yang 146 tadi itu boleh jadi menjadi 200. Boleh jadi menjadi cuma 100. Akan tumbuh berkembang sesuai dengan tumbuh berkembangnya lapangan pekerjaan yang ada di dunia kerja. Seperti itu. Ini begitu merdeka, begitu bebas dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Kemudian proyek kreatif kewirausahaan, saya kira ini dari dulu kan sudah ada gitu. Cuma memang dari dulu akhirnya ketika bicara tentang bagaimana implementasinya, kemudian dibagi menjadi ada guru KWU, guru produktif, masing-masing ngajar, ini kembali menjadi mata pelajaran biasa, bukan proyek. Padahal yang kita inginkan adalah anak itu justru
memanfaatkan mata pelajaran ini sebagai wahana untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan keterampilan, kompetensi yang dimiliki di 5 ABCD itu mewujud dalam bentuk benda, yang bendanya itu bernilai ekonomis gitu. Kan itu yang kita maksud. Oleh karena itu bukan pembelajaran 2 jam per minggu, 3 jam per minggu, tapi harus dalam bentuk blok-blok mengerjakan sesuatu proyek. Proyek 1, 2, 3, dan seterusnya. Praktek kerja lapangan ini banyak dipertanyakan dari batch 1, 2, 3. Dia dirancangkan di semester 6, tetapi bukan berarti kemudian menjadi semester 6. Harus semester 6. Oleh karena itu ini kan, nah ini kembali ke sini, bahwa kurikulum, struktur kurikulum yang kita siapkan kali ini tidak dirancang 2 jam per minggu, misalnya agama 3 jam per minggu gitu. Walaupun ini masih ada kurung, isinya adalah itu. Ini hanya untuk menunjukkan 108 itu perkalian dari 3 kali 38 minggu per tahun. Itu hanya menunjukkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu bagi misalnya 108 dibagi 3 ya 38 itu. Dalam pelaksanaannya di lapangan tidak harus begitu. Oleh karena itu dibuat seperti blok ini. Ada blok per tahun ini. Di kelas 10, 11, 12. Ada blok per 3 tahun. Jadi boleh saja bloknya 3 tahunan. Kenapa seperti ini? Karena memang di SMP sekarang mereka juga sudah merancangkannya dalam bentuk blok, sehingga pemahaman tentang blok ini tidak hanya di SMK gitu. Ini juga ada kaitannya nanti dengan paradigma baru tentang dapodiknya yang harus dibuat seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu nanti PKL ini yang dibuat dirancang dalam semester 6 rencananya gitu. Dalam pelaksanaannya boleh jadi menjadi bergeser gitu ya. Sebagian di semester 5, sebagian di semester 6 umpamanya. Kenapa? Karena blok ini blok 3 tahunan atau blok per tahun. Bahkan pada kondisi tertentu dibuat dalam bentuk misalnya sistem ganda gitu ya, yang dual sistem itu boleh jadi sebagian dari jam-jam PKL itu ada muncul di semester 3, di semester 4 dan seterusnya. Tentu ini bagaimana desain implementasinya gitu. Kalau desain implementasinya model sistem ganda yang pernah kita perkenalkan tahun 90-an seperti itu memungkinkan seperti itu. Jadi ini blok di sini itu tidak berarti kemudian ansih jadi di sini semua gitu. Tidak begitu. Nah, tapi dengan cara seperti ini inginnya adalah Bapak Ibu berpikir bahwa 5, 6, 7, dan 8 ini adalah kejuruan semua. Yang diharapkan dari mulai nomor 5 sudah menyiapkan anak terampil kompeten dalam bagian-bagian pekerjaan, masuk pada nomor 6 itu menjadi proyek pekerjaan yang utuh, menghasilkan benda yang bermakna begitu. Praktek kerja lapangan itu turun ke dunia kerja, rencana seperti itu. Sehingga di ujung akhir anak itu lulus pada minggu terakhir di semester 6 bisa uji kompetensi. Dan ujungnya anak keluar mendapat sertifikat kompetensi. Sehingga 5, 6, 7, 8 ini sebetulnya mencoba menggiring anak kalau dirancang dalam bentuk satuan yang holistik tadi itu, pada ujungnya seperti apa, anak akan kompeten. Itu pemikirannya. Kalau dibaca parsial memang banyak pertanyaan, lo kejuruannya cuma 6 jam Pak gitu. Ini cuma segini. Karena Bapak berpikir, Ibu berpikir hanya 5 saja kejuruan itu. 6, 7, 8 itu kejuruan gitu. Tentu yang 1, 2, 3, 4 pun tadi tak pendukung kejuruan gitu. Tapi kalau saya bicara tentang kejuruan dalam pengertian keterampilan khususnya itu gitu. Maka itu 5, 6, 7 adalah bagian utuh dari kejuruan. Oke. Kemudian ini tadi disampaikan di bagian C, di bawah itu ada mata pelajaran pilihan tadi sudah disinggung oleh Pak Dirjen bahwa anak kita sesuai dengan passionnya, ada memungkinkan ada yang mau memilih jadi wirausahawan, mau jadi pekerja profesional di bidangnya, atau mau melanjutkan. Mata pelajaran pilihan memberikan peluang kepada anak untuk memperkuat pilihan itu. Jurusan tata boga, kalau pilihannya mau wirausaha, boleh jadi memilih pilihan mata pelajarannya pemasaran misalnya, marketing digital atau apapun lah namanya, tapi pemasaran kan begitu. Atau mata pelajaran lain, otomotif karena saya nanti akan menjadi
untuk menjadi ahli di bidang bodi otomotif misalnya, saya juga harus belajar tentang interior misalnya. Bisa saja ngambil mata pelajaran interior ke teknik furnitur tadi itu gitu, ke atas. Seperti itu. Jadi peluang untuk meningkatkan kebekerjaan, kewirausahaan, silahkan memilih mata pelajaran apa. Atau bahkan untuk menambah kemampuan untuk melanjutkan. Sehingga boleh jadi pilihannya, saya ingin memperdalam matematik. Saya ingin memperdalam bahasa karena saya mau kerja di luar negeri. Saya mempelajari IPA, IPS. Itu sangat-sangat memungkinkan pendalaman di mata-mata pelajaran tertentu atau tadi dalam satu bidang keahlian, satu program keahlian, atau juga antar lintas program keahlian. Kenapa? Karena ini diberikan untuk memberi kesempatan kepada anak mengembangkan kompetensinya secara lebih utuh seperti itu. Nah, profil pelajar Pancasila nanti akan dijelaskan oleh tim khusus. Ini adalah penjelasan yang saya sampaikan tadi, silahkan dibaca. Nah, berikutnya tentang capaian pembelajaran. Setelah struktur kan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kita pelajari di sini bukan hanya karena memang mata pelajaran kita yang dibuat dari pusat itu ada capaian pembelajarannya, tetapi nanti Bapak Ibu juga di sekolah, terutama kepala sekolah dan wakasek kurikulum ini, harus memahami ini karena memang begitu sampai di mata pelajaran kejuruan, khususnya di kelas 11, 12, harus menetapkan mata pelajarannya apa, dan capaian pembelajarannya disusun sendiri oleh sekolah. Bahkan kemungkinan sekali, ini ada bapak-bapak dan ibu dari dinas misalnya, ketika di daerah tertentu ditetapkan ada mata pelajaran muatan lokalnya apa, pastikan harus menetapkan mata pelajarannya apa, kemudian capaian pembelajaran seperti apa, sehingga kemampuan mengembangkan capaian pembelajaran itu memang harus kita kuasai. Ini saya ingin memastikan bahwa yang disampaikan Pak Dirjen tadi untuk kejuruan, gitu ya, itu terakomodasi di capaian pembelajaran dasar-dasar program keahlian tadi itu. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau melihat capaian pembelajaran kejuruan itu untuk dasar-dasar program keahlian, pada elemen 1 itu akan bicara tentang proses bisnis di program keahlian yang bersangkutan. Apapun program keahliannya. Tata busana ya, tidak pakai tata, akan bicara tentang proses bisnis di kebusanaan. Gitu. Kemudian yang usaha pertanian terpadu akan bicara tentang proses bisnis di usaha pertanian terpadu. Perhotelan juga demikian. Ini akan jadi elemen pertama yang dipelajari tentang bagaimana proses bisnis secara menyeluruh dalam program keahlian yang bersangkutan. Di situ disebutkan sampai kepada K3, desain produk, kemudian mata rantai pasok, sampai kepada hal-hal yang bersifat misalnya aspek perawatan alat dan seterusnya. Bahkan bagaimana mengembangkan SDM di situ. Sehingga anak punya wawasan tentang itu. Yang kedua tentang pemahaman perkembangan teknologi di industri yang bersangkutan. Serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia. Kan itu sekarang itu kan banyak dampak-dampak dari perkembangan teknologi. Itu isu-isu teknologi yang mengglobal itu gitu. Itu juga dibahas di situ. Sehingga anak punya wawasan juga. Oh, dulu sepertinya pertanian seperti ini. Budidaya tanaman itu, agribisnis tanaman itu. Orang seperti ini bertani. Sekarang bisa seperti ini. Bahkan sudah sampai kepada kontrol digital untuk bertani, kan gitu. Tetapi dari situ ada nggak dampaknya terhadap perkembangan kehidupan manusia? Itu dipelajari semua. Yang berikut, yang nomor 3, elemen ketiga tentang, di sini sebutnya technopreneur, tapi entrepreneurship lah. Di sini membahas tentang peluang kerja pada program keahlian yang bersangkutan, bahkan peluang usaha gitu. Peluang usaha atau peluang kerja, anak itu mau bekerja di bidang apa saja dikembangkan di situ. Mau berwirausaha apa saja digambarkan di situ melalui mempelajari, mungkin ada teman-temannya apa alumni yang sudah sukses, silakan dipelajari bagaimana best practice kehidupan mereka, sukses mereka dalam program keahlian tersebut. Terakhir tadi disampaikan beliau bahwa bukan tidak boleh ada keterampilan hard skill yang diajarkan di kelas 1 itu, di semester 1 sampai semester 2 ada, tapi sifatnya bukan untuk membuat anak terampil presisi di situ. Sifatnya interupsi Pak Mansur.
Ya. 5 menit lagi untuk paparannya. Terima kasih. Jadi anak itu nanti diberi wawasan, kemampuan untuk bisa mengembangkan memahami betul bahwa seperti ini, ada sentuhan lah, feeling, membangun feeling. Oke. Ini capaian pembelajarannya sudah ada. Nah, tujuan yang disebut dalam capaian pembelajaran pasti tentang 1, 2, 3, 4 yang tadi dijelaskan itu. Yang ini ingin memastikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi ini sudah diwadahi di sini. Karakteristiknya juga demikian, bagaimana belajar itu semua, bisa belajar di kelas, bisa di lab, bisa melalui proyek, bisa kunjungan industri, bisa berinteraksi dengan para yang sukses di wirausaha tersebut, melalui project based learning, problem based learning, melalui inquiry, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ada prinsip pembelajaran, kembali kepada tadi, kepada paradigma baru. Pembelajaran yang kita sampaikan kali ini bukan mengajarkan materi, tapi membelajarkan anak menguasai materi. Sehingga lulusannya nanti memang diajari atau tidak diajari, dia bisa menemukan gitu. Itu aja konsepnya. Ini yang kita coba balik paradigma barunya. Dalam penilaian pun, asesmennya, kalau selama ini penilaian itu lebih banyak kepada mengukur hasil belajar, terutama melalui summative test, misalnya bentuknya apapun, ulangan akhir semester, akhir tahun, dan seterusnya sampai ujian, begitu. Tapi kali ini kita ingin asesmen itu, penilaian itu justru dimanfaatkan untuk mendorong, memotivasi anak belajar. Sehingga memang asesmen sebagai salah satu strategi belajar. Hal khusus di sini tegaskan bahwa di kejuruan, khususnya mata pelajaran kejuruan, asesmen itu ketuntasannya ditentukan berdasarkan standar kualifikasi yang berlaku di dunia kerja. Ini mempertegas saja. Oke, perangkat ajar yang tadi kita siapkan, ini ada buku, sudah ditulis, ada 50 buku ini. Disebut buku teks kalau itu sudah ditetapkan oleh keputusan menteri melalui sebuah penilaian. Nah, kita yang 50 itu baru ditulis dalam bentuk tulisan biasa, belum dinilai, sehingga tidak disebut buku teks, tapi disebutnya bahan ajar. Ini supaya nanti Bapak Ibu paham di lapangan. Ada modul ajar, ini pun sudah disiapkan contoh-contohnya, walaupun belum lengkap untuk 50 itu gitu ya, tapi ada beberapa yang sudah kita siapkan sebagai contoh untuk dipelajari. Modul ajar ini isinya tentang rincian tujuan pelajaran yang diturunkan dari CP, kemudian ada ATP yang alur tujuan pembelajaran, kemudian di situ ada rencana pembelajaran sampai kepada ada bahan ajar yang akan modul-modulnya tadi itu. Mungkin dulu kita sebut sebagai lembar informasi, lembar kerja, dan seterusnya begitu ya. Proyek penguatan profil Pancasila pun ini disiapkan panduannya, bahkan disiapkan juga modul-modul contohnya, tinggal dimanfaatkan. Tinggal 1 menit, Pak. Oke. Proyek penguatan Pancasila ini akan diberikan nanti oleh tim khusus. Kemudian, nah ini kurikulum operasional. Kalau selama ini Bapak Ibu membuat namanya KTSP ya, kali ini dengan paradigma baru, Bapak Ibu harus mengubah KTSP itu menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan dengan tentu mengacu kepada kerangka dasar yang tadi itu. Seperti apa? Di sini sudah ditunjukkan bagaimana proses pengembangannya, kemudian bagaimana cara berpikir untuk sampai kepada perumusan tersebut. Kewenangan mengajar guru, ini mohon izin dulu Pak Bu Endang ya, bahwa ini sangat biasanya banyak pertanyaan. Kita sudah membuat tabel pemetaan kewenangan guru, seluruh kode sertifikasi yang ada di lapangan, dan itu dinyatakan berlaku begitu. Ini sudah kita wadahi bahwa kode yang dipegang oleh guru tersebut, kode sertifikasinya, berwenang mengajar apa. Misalnya untuk proyek IPAS, ini ada 31 kode yang dipegang oleh guru, manapun silakan, bahkan ibu bapak guru yang pegang kode tersebut, berwenang mengajar proyek IPAS. Contoh otomotif seperti ini, nanti untuk PKL juga karena dia mata pelajaran, ada juga nanti kode-kode yang dimungkinkan untuk bisa mengajarkan, mengampu PKL itu tersebut. Terakhir, ini evaluasi pembelajaran. Tadi kita sebut bahwa ini adalah pembelajaran paradigma baru di SMK Pusat Keunggulan. Ini akan dilakukan evaluasi bertahap. Bapak Ibu yang sebelum
tunjuk menjadi SMK Pusat Keunggulan itu kan sudah ada evaluasi sehingga Bapak Ibu dinyatakan berhak menjadi pelaksana program keunggulan. Nanti dalam prosesnya akan ada evaluasi, di akhir tahun nanti juga akan ada evaluasi, sehingga akhir tahun ini diharapkan ada kesimpulan kerangka dasar ini, perangkat ajar yang kita siapkan, termasuk kurikulum operasional yang tadi Bapak Ibu siapkan, masih perlukah ditingkatkan atau sudah cukup bagus untuk diberlakukan di sekolah-sekolah yang lainnya. Seperti itu Bu Endang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Kalau ada hal pertanyaan nanti kita diskusikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.